Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu ingin menjelaskan materi tentang limit taiga fungsi irasional. Nah, pada limit fungsi irasional untuk X menuju tahingga, ini masuk ke dalam bentuk tak tentu tahingga kurang tahingga, ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah pernah belajar bentuk tak tentu 0/0, ya kan? Terus tahingga per tahingga. Nah, sekarang bentuk tak tentu yang lainnya adalah tahingga kurang tahingga. Ya, masih ingat kenapa ini disebut bentuk tak tentu? Ya, alasannya sama gitu ya. Tahingga kurang tahingga karena di sini isinya tidak menentu ya. Tahingga kurang tahingga bisa 1 ya. Kenapa bisa 1? Karena 1 ditambah tahingga juga tahingga ya kan. Bisa 2 tambah tahingga juga tahingga. Bisa 3 tambah tahingga sama dengan tahingga. Makanya ini dinamakan bentuk tak tentu ya. Nah, kalau mendapati limit fungsi irasional atau bentuk akar dan X-nya menuju tahingga, dan ketika kalian substitusikan ini hasilnya menjadi polanya tahingga kurang tahingga, maka ini dapat diselesaikan soalnya dengan mengalihkan bentuk sekawannya, gitu ya. Oke, agar lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini diketahui limit X menuju tahingga untuk akar dari 4X kuadrat tambah 3X kurang 5 dikurangi akar 4X kuadrat kurang 7X tambah 2. Nah, ini kalau kalian substitusikan tahingganya ke dalam, ini menjadi bentuk tahingga kurang tahingga. Ya, makanya tadi cara menyelesaikannya adalah kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Ya, kita kalikan dengan bentuk sekawannya seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal tulis ulang, tinggal yang berubah ini. Kalau tadi tandanya kurang, dirubah jadi tambah. Lain-lainnya sama gitu ya. Dibagi dengan bentuk yang sama. Ini tidak merubah soal karena ini dibagi dengan bentuk yang sama. Ini kan sama dengan 1 ya. Ini tuh kan sama dengan 1. Ya, jadi ini tidak merubah soal ketika kita mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Oke, sekarang kita kalikan yang sebelah sini dengan sebelah sini. Ya, ingat ini bentuknya sama, yang berbeda hanya operasinya saja. Kalian harus ingat bentuk A tambah B dikalikan dengan A min B. Itu kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Tinggal mengalihkan ini dengan itu, ini dengan itu. Ya, ini rumus yang sebelumnya. Jadi, kalian ketika ini melihat ini bentuknya sama, yang berbeda tanda operasinya saja, berarti kalian hanya mengalihkan yang ini dengan itu, ya. Akar dikali akar, kan akarnya jadi hilang, ya. Yang tertinggal adalah 4X kuadrat tambah 3X kurang 5, ya. Lalu kalikan ini dengan itu, akarnya juga hilang, yang tertinggal jadi 4X kuadrat min 7X tambah 2. Jangan lupa bubuhkan tanda kurung, ya. Karena harus hati-hati di sini ada tanda kurang, ya. Oke, selanjutnya ditulis ulang yang penyebutnya, ya. Karena kan ini sama dengan per 1. 1 dikali ini, ya hasilnya masih ini ya. Oke. Nah, setelah itu kalian buka kurungnya. Jadi yang tertinggal 4X kuadrat tambah 3X min 5 dikurangi 4X, ya, kalikan. Ditambah 7X, negatif kali negatif, lalu dikurangi 2, negatif kali positif. Gitu. Nah, kamu tinggal selesaikan. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat, habis ya. Lalu 3X tambah 7X, 10. Min 5, min 2, ini sama dengan min 7. Nah, ketika sudah berbentuk seperti ini, kamu kerjakan seperti cara menyelesaikan limit fungsi yang rasional,
yang bentuk tahingga per tahingga. Ya, lalu gimana cara menyelesaikannya? Betul, bagilah pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, variabel pangkat tertinggi di sini berapa? X. Betul, X. Kenapa bukan X kuadrat? Ya, karena ini mah di bawah akar. Walaupun begini, ya karena X kuadrat di bawah akar, ya kan ini tetap sama saja dengan ini ya. Oke, jadi penyelesaian berikutnya seperti ini. Ya, jadi hasil akhirnya 10 dikurangi 0. Kenapa 10 dikurangi 0? Karena ini kan dibagi pangkat variabel pangkat tertinggi. Jadi ini 10x per x ya, dikurangi 7 per x. Per, kan begitu ya cara manualnya. Per 4x kuadrat tambah 3x min 5. Ini juga dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat. Kenapa dibagi x kuadrat? Karena di bawah akar ya. Ditambah ini 4x kuadrat per x kuadrat min 7x per x kuadrat tambah 2 per x kuadrat. Ini kan ketika disubstitusi x-nya untuk tahingga, ini kan 0. Ini 4 ya. Yang ini 0, ini 0, ini 4, ini 0, ini 0. Nah, itu cara manualnya yang pernah dipelajari sebelumnya ya. Jadi didapat 10 dikurangi 0, karena ini kan hasilnya 10. Yang ini 0, jadi 10 dikurangi 0, ini akar 4 tambah 0 dikurangi 0, tambah akar 4 dikurangi 0 tambah 0. Maka hasilnya jadi 10 per 4. Ya. Ini 10 per 4 atau sama dengan 5 per 2. Gitu caranya. Ya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, ini soalnya, ini pun sama ketika disubstitusi, dia hasilnya bentuk tahingga dikurang tahingga ya. Maka solusinya sama, kita tinggal kalikan dengan akar sekawannya. Dengan bentuk sekawannya ditulis ulang, yang berubah adalah tanda operasinya saja ya. Selanjutnya kalian kalikan ya. Jadi yang ini dikali yang itu, tadi hilang akarnya, yang ini kalikan itu juga hilang akarnya. Jangan lupa tanda kurungnya digunakan ya, karena di sini ada tanda kurang ya. Yang ini ditulis ulang. Oke. Sekarang buka kurungnya, tampak seperti ini. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, lalu 3x kurang 4x, dan min 5 tambah 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, gimana? Pembilang dan penyebut ini dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, ya kan ya? Atau pakai rumus cepatnya. Di sini pangkatnya x kuadrat tertingginya. Yang di bawah berapa? 2x kuadrat. Berarti di sini x ya, berarti paling besar ini kan ya. Yang atas M lebih besar dari N. Jadi ini jawabannya tahingga gitu. Pakai rumus cepat yang dulu ya. Karena ini M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1 pangkatnya. Karena ini di bawah akar ya. X kuadratnya di bawah akar. Jadi isinya tahingga. Atau kalau lupa, kalian gunakan cara manual yang pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat ya. X kuadrat. Jadi yang atas yang ini masing-masing dibagi x kuadrat ya. Sementara kalau yang ini dibagi sama x kuadrat ya, cuma di bawah akar begitu ya. Oke. Masuk ke contoh yang berikutnya. Ini juga sama. Kamu tinggal tuliskan ulang seperti ini ya, tinggal dihitung. Nah gitu, tinggal kalian kalikan dengan bentuk sekawannya. Ini tadi dikalikan ke situ,
kalikan ke situ. Ini ditulis ulang, lalu dibuka kurungnya, dikalikan ke dalam, gitu ya. Hasilnya ini, lalu kalian operasikan yang di sini, didapat yang ini. Nah, setelahnya kita lakukan cara yang di bagian pertama pada limit tahingga, bentuk tahingga per tahingga, yaitu tentukan ini M-nya berapa, N-nya berapa. Ini pangkatnya berapa? M-nya 2 ya kan? Kalau yang ini N-nya, kalau yang ini N-nya 1. Ya, jadi ini dibagi M-nya lebih besar dari N, maka isinya tahingga. Tetapi karena ini tandanya negatif, ya, maka ini jadi negatif tahingga. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, secara umum untuk soal limit tahingga untuk bentuk tahingga kurang tahingga ini sebenarnya ada rumus cepatnya. Jadi kalau bentuk umumnya limit X menuju tahingga untuk AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R ya. Jadi kalau kalian mendapati bentuk seperti ini ya, dia isinya akan tahingga kalau nilai di sini A lebih besar dari P. Tetapi kalau A kurang dari P maka isinya min tahingga. Ya. Tetapi kalau nilai A sama dengan nilai P, maka rumusnya ini ya. B dikurangi Q, B sekali lagi dikurangi Q per 2 akar A ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus cepat ini untuk soal berikut. Nah, ini soalnya ya. Kita lihat di soal ini untuk nomor A. Ini coba lihat. Nilai yang di sini sama dengan yang di sini. Berarti ini pakai rumus yang kedua. Berarti B dikurangi Q per 2 akar A. Ya. B-nya berapa? 5. Q-nya berapa? 4. Per 2. A-nya berapa? 1. Jadi ini 1 per 2. Nah, gitu ya. Ini untuk nomor A. Nomor B. Nah, di sini. Kita lihat. Ini 2, ini 3. Berbeda, tetapi 2 lebih besar dan lebih kecil dari 3. Maka ini isinya min tahingga. Gitu, cepat ya. Kayak yang C. Lihat, yang ini lebih besar daripada ini kan ya, di sini 1. Kalau lebih besar berarti tahingga. Begitu. Yang nomor D. Nah, nomor D bagaimana? Dia tidak mengikuti bentuk umum yang tadi, ya. Tidak ada akarnya kan ya. Maka yang D mah dirubah dulu jadi seperti bentuk umum. Gitu ya. Jadi ini dirubah supaya muncul akar kan berarti kan ini harus dikuadratkan. Ya. Maka yang ini jadi seperti itu 4x min 5 ya. Lanjut ini dikerjakan jadi x kuadrat 2 kali x kali min 2 min 4x min 2 kuadrat plus 4 ya. Ini ditulis ulang. X kuadrat tambah 4x min 5. Gitu ya. Nah, gitu. Coba lihat ini. Ini sama. Nah, kalau sama koefisiennya, maka gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya. B-nya min 4. Q-nya 4 per 2 akar A-nya 1. Jadi ini min 8 per 2 sama dengan min 4. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang nomor E. Yang nomor E ke sini saja. Nah, ini juga tidak mengikuti bentuk umum, berarti harus dirubah dulu. Ya,
Ini berarti X kuadrat tambah 4X min 5 dikurangi, yang ini hati-hati, dikurangi, ya, dikurangi X plus 3. Kan ini sama saja dengan dikurangi X min 3, ya kan? Nah, berarti yang itu diakarkan dan ini dikuadratkan. Kita kerjakan seperti tadi sama. Min 5 dikurangi, ini X kuadrat, 2 kali X kali min 3, min 6X, min 3 kuadrat plus 9. Selanjutnya kita gunakan rumus cepat, ini sama. Kalau dia sama, berarti gunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya 4, Q-nya berapa? Min 6, harus hati-hati. Min 6 per 2 akar 1. Jadi ini isinya 10 per 2 sama dengan 5. Ya. Nomor F. Wah, ke sini saja nomor F. Kalau nomor F, ini juga sama ya bentuknya, tidak mengikuti bentuk umum. Maka ini caranya dirubah dulu supaya dia mengikuti bentuk umum. Berarti ini X kuadrat, ya. Dikurangi akar X kuadrat min 5. Ya, ini bentuknya koefisiennya sama, berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. Ya, B-nya ada tidak? Nggak ada. Ya, jadi si B ini koefisien dari X nggak ada. Q-nya ada tidak? Tidak ada juga, ya, karena Q juga ini koefisien dari X yang di sini. Per 2 akar 1. Ya, 0 dikurangi 0, 0 per 2. 0 dibagi 2, 0. Gitu. Nah, begitu cara mengerjakan soal-soal limit hingga fungsi irasional. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.